لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Idul Adha jatuh pada hari apa? Sing melu Muhammadiyah Setu, sing melu Nabi Muhammad Ahad. Senin aku ora gojek. Yang ikut Muhammadiyah Sabtu, yang ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ahad. Yang mengikuti jumhur ulama yang memahami bahwa Arafah itu tanggal. Arafah itu tanggal. Berarti tanggal 9 Dzulhijjah jatuh pada hari Sabtu 4 Oktober. Yang mengikuti bahwa Arafah itu tempat, berarti ketika orang wukuf di Arafah, kita melaksanakan siam Arafah. Saya malah nggak dapati bukunya, saya nggak dapati marojiknya. Kitab-kitab fikih, kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning, kitab para salaf itu, sampai kitab tafsir yang paling akhir ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili Al-Fiqhul Islamiyu wa Adillatuhu secara tegas mengatakan siam Arafah itu dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Maksudnya tanggal 9 di negeri tempat Anda tinggal. Nah, saya harus ingatkan, pertama kali orang yang karena ndata eneng sing muni setu barang itu lho. Aku dadi lara setu. Itu permasalahan ini pertama kali diangkat oleh pendiri MTA. Pendiri MTA. Ustadz Kiai Haji apa? Abdullah Tufail Saputra yang mengatakan bahwa siam Arafah itu ya siam yang dilaksanakan pada hari di mana orang yang melaksanakan haji sedang melaksanakan inti dari peribadatan haji, yaitu wukuf di Arafah. Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama, Allah yarham Buya Hamka, ketika mendengar keterangan itu, beliau berada di Solo dalam rangka tentu saja dakwah Islamiyah. Tolong dikaji lagi. Tolong dikaji lagi. Beliau tidak menyalahkan, tapi tolong dikaji lagi. Apa ada rujukannya yang mengatakan bahwa siam Arafah itu disesuaikan dengan saat orang wukuf di Arafah. Dan setelah kita kaji, saya berulang-ulang mengatakan, santri-santri saya ya, mahasiswa di Ma'had Ali itu saya, ayo dicari. Jangan asal kata orang, coba dicari di perpustakaan. Hari Arafah itu kapan? Ya itu tadi. Semuanya menjelaskan bahwa hari Arafah itu hari tanggal 9 Dzulhijjah di negeri di mana Anda tinggal. Jadi kalau ikut
hisab berarti ikut Muhammadiyah, kalau ikut ru'yah berarti ikut Nabi Muhammad. Tenin loh itu, tenin itu, bantahan aja. Bukan nantang ya. Bukan nantang. Memang tidak ada keterangan bahwa Rasulullah itu melaksanakan siam pakai hisab, para sahabat beliau juga tidak, para sahabat-sahabatnya sahabat Rasulullah yaitu para tabi'in juga tidak, para tabi'in juga tidak. Khawatir hukumnya malah kelalen ya. Hisab yang dilaksanakan oleh sebagian kecil, kata Ibnu Taimiyah, para ulama setelah 300 Hijriah. Hisab yang dilaksanakan oleh para ulama sebagian kecil, para tabi'in setelah tahun 300 Hijriah itu merupakan suatu alternatif. Maksudnya, mereka yang lari kepada hisab itu pada hakikatnya bertumpu, berpegang teguh kepada ru'yah. Pokok persoalan itu mereka berpegang teguh pada ru'yah, kata Ibnu Taimiyah. Tapi setelah mereka gagal ru'yah, jadi ilustrasinya mungkin ya, masa Rejab usianya 30, bahkan Jumadil Ula 30, Jumadil Akhir 30, Rejab 30, masa Sa'ban juga 30. Ketika mereka gagal ru'yah, nah akhirnya karena mereka hidup di suatu masa di mana ilmu pengetahuan di dunia Islam sedang berkembang dalam suasana yang disebut Al-Asrul Zahabi, the Golden Age, kata orang. Abad keemasan. Sehingga tidak sedikit di antara para ulama yang tentu saja hafal Al-Quran, tentu saja hafal sekian puluh ribu, bahkan sekian ratus hadis, juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar hisab. Bukan untuk menentukan awal Syawal, awal Ramadan dan awal Dzulhijjah, tetapi untuk menghitung nanti besok pagi hari Senin 29 September itu zuhurnya jam berapa ya? Yang diperintahkan untuk ru'yah kan cuma untuk penentuan awal bulan, sementara menentukan zuhur, menentukan asar, menentukan maghrib, menentukan isya, menentukan subuh bisa dengan cara yang ditentukan oleh Rasulullah dengan melihat gejala alam. Yang gejala alam itu bisa dipelajari melalui ilmu hisab, dan Rasulullah tidak melarang itu. Jadi saya ulangi ya, Jumadil Awal, Jawa ya, Jumadil Awal ini usianya 30, Jumadil Akhir juga 30, Rajab juga 30. Itu sangat mungkin 3 kali berturut-turut, 3 bulan berurutan, itu usianya 30. Nah ketika mereka melihat masa telung sasi terus-terusan 30, apa Sa'ban juga 30? Apa Sa'ban juga 30? Kalau mengacu kepada perintah Rasulullah, kalau kamu gagal ru'yah ya fa'akmilu iddatas syahri salasina yauma. Sempurnakanlah bilangan bulan menjadi 30. Kok jadi petang sasi urut-urutan 30 terus. Nah, modal kemampuan mereka menggunakan ilmu hisab untuk menentukan awal zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu mereka manfaatkan. Coba tak hitungi. Mereka sudah ahli hisab itu.
Minimal sudah mempunyai ilmu yang bisa diandalkan untuk menghitung usia bulan. Dihitung tenang. Lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kira-kira gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Orang Jawa ya blai. Ternyata bulan Sya'ban yang tadi beberapa menit yang lalu saya sudah berusaha untuk ru'yah apakah malam ini tanggal 30 Sya'ban, apakah malam ini sudah 1 Ramadan. Ternyata menurut perhitungan hisab itu tinggi hilal sudah berada di atas imkanur ru'yah. Kalau hitungan hari ini sudah berada di atas 2 derajat. Wallahu alam ya, dalam rangka keberhati-hatian mereka dihitung lagi, dan ternyata ini mestinya kalau tidak tertutup awan hilal itu bisa diru'yah. Tapi karena tertutup awan ya tidak terlihat. Nah di sini ya boleh katakan ya, malapetaka hisab yang pertama kali. Malapetaka hisab yang pertama. Pada dasarnya ulama itu saya kok nerangke kaya ngene terus ki janjane ya isin itu ya. Nah nanti ndadakne sing muni Sabtu mau aku dadi saya berani mengatakan malapetaka hisab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang berpegang kepada ru'yah, berpegang pada ru'yah, kemudian gagal ru'yah, Anda tertutup awan tentu saja. Kemudian dia mengambil alternatif hisab sebagai cara kedua. Nggak pernah ngimpi kepada hisab. Tapi karena gagal ru'yah, akhirnya dia pergunakan jalan keluarnya memakai hisab. Itu pun untuk konsumsi pribadi. Oh, ternyata malam ini sudah bukan bulan Sya'ban lagi. Bukan 30 Sya'ban lagi, tapi 1 diam-diam tanpa memberitahu orang lain, walau alam istri dan anaknya, pembantu-pembantu dan karyawannya atau murid-muridnya, namanya juga seorang alim ya. Diam-diam dia makan sahur, besok pagi itu siap. Besok pagi siap. Untuk konsumsi pribadi. Orang yang menjadikan ru'yah sebagai pegangan, kemudian gagal, kemudian lari ke hisab, menjadikan hisab sebagai alternatif kedua oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, disebut sebagai orang yang syar. Ini kalau bahasanya W.S. Rendra, orang nyentrik. Tapi kata-kata nyentrik itu ada positifnya. Syar, nyeleneh. Nyeleneh. Rasulnya pakai ru'yah, sahabat-sahabat Rasulnya pakai ru'yah, para tabi'in pakai ru'yah. Kamu yang hidup 300 setelah wafat Rasulullah atau tahun abad ketiga setelah Hijriah, kok nyeleneh memakai cara yang belum pernah diwariskan oleh para pendahulu kamu. Syar, nyeleneh. Bukan hanya nyeleneh, mubtadi'. Mubtadi'. Kitab itu boleh dihujat ya. Majmu' Fatawa dan Fatawal Kubronya Ibnu Taimiyah itu bisa dihujat. Silakan kalau mau menghujat.
Tapi ternyata nggak ada seorang pun yang menghujat. Dalam masalah menentukan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah dengan menggunakan hisab, meskipun hisab itu merupakan pilihan kedua dan menang. Jadi radio tadi mendengar ada istilah baru KMP. Apa itu? Koalisi Merah Putih. Orang yang menggunakan hisab sebagai penentu awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu mubtadi'. Artinya dalam menentukan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah itu menggunakan cara bid'ah. Mengapa? Sahabat tabi'in sudah ijma' sepakat menggunakan ru'yah. Itu kalau hisab dijadikan alternatif kedua. Lah kalau sekarang hisab dijadikan alternatif pertama. Nah, saya berani mengatakan orang yang ikut hisab ikut Muhammadiyah, orang yang ikut ru'yah ikut Nabi Muhammad. Orang yang menjadikan hisab sebagai alternatif, aku orang ngimpi hisab. Aku nggak ngimpi hisab. Tapi ya berhubung, dan itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jelas mengatakan nggak benar, mubtadi' kok ya. Masa petang sasi kok 30 dina terus umure. Padahal umumnya ya 29 30, 29 30, 30 dua kali 29, 30 30 30 suatu ketika memang terjadi. Tapi kalau sampai 4 kali nggak mungkin. Terpanggil dengan ilmunya, dihitung dengan hisab, ketemu sat nyeleneh. Mubtadi' pelaku bid'ah, bukan bid'ah secara keseluruhan ya. Bukan bid'ah secara keseluruhan, bid'ah dalam hal penentuan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Orang yang saya tadi pagi itu subuhan di masjid dekat Pasar Tawangmangu itu. Sebutkan kono ya. Dengan 2 orang Evan, ada namanya Ki Andi, Ki Eko. Salat di sana. Loh, salatnya bener saya pikir gitu ya. Jadi imam itu tidak usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati fardhalil, enggak ya, Allahu akbar. Fatihah, surat, ruku', i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri. Fatihah, surat, ruku' lah di sini. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Doa kunut yang dibaca ketika ngimami sholat subuh rakaat kedua setelah ruku' itu bid'ah. Tetapi tidak harus diartikan sholat subuh secara keseluruhan itu bid'ah. Begitu. Orang yang menjadikan hisab sebagai alternatif itu oleh beliau secara tegas mubtadi', mukhalifus syariat, bertentangan dengan syariah yang ditentukan Rasulullah. Khusus masalah hisab itu saja, yang lain-lainnya selama masih berjalan di atas syariah, ya tetap harus dinilai sebagai mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi ya, kalau menjadikan hisab sebagai alternatif saja sudah dikatakan mubtadi', bahkan bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana kalau orang menjadikan hisab itu sebagai pilihan utama? Tabi'in yang menggunakan hisab tadi, ulama abad ketiga yang menggunakan hisab tadi masih belum tahu sesok tanggal 1 Ramadan apa masih tanggal 30 Sya'ban. Ba'da asar itu masih belum tahu. Jam 4 belum tahu, setengah 5 belum tahu kalau ukuran hari ini.
Jam 5 juga belum tahu, setengah 6 juga belum tahu. Setengah 6 pukul 17.35 ketika huruf matahari tenggelam, dia berusaha untuk melihat hilal dan tidak tampak. Kalau tadi sebelum maghrib tidak tahu apakah besok pagi itu, apakah nanti malam itu, tanggal 1 Ramadan apa tanggal 30 Sya'ban, masih nggak tahu. Nah ketika huruf itu dia ragu-ragu. Besok tanggal 1 atau tanggal 30 ya. Nah setelah dia hitung dengan hisab, dia baru tahu berdasarkan ilmu hisab, nek sesuk ki tanggal 1. Itu syad, itu mubtada, itu mukhalifus syariah. Lah bagaimana dengan Muhammadiyah yang tanggal 1 Januari 2014 sudah bisa ngumumkan Ramadan tanggal semene, Syawal tanggal semene, Dzulhijjah tanggal semene. Kuwi mbae apa putune Sab? Nah gitu. Enggak, ini ilmu ya, ini ilmu. Kan yang sudah tertanam di masyarakat, orang Muhammadiyah itu ikut hisab, orang NU itu ikut ru'yah. Tapi yang ikut ru'yah belum tentu NU, kan gitu lah. Sing NU ngaku ora eneng. Ini ya, ini hisab sebagai pilihan kedua saja sudah dikatakan seperti itu. Apalagi kalau dijadikan pilihan, mau menutup mata sama sekali kepada ru'yah. Sampai saya disambati oleh salah seorang ikhwan yang juga aktif akad pagi kali ikut taklim di sini. Pripun Ustaz? Napa? Kula pun melu urunan udhiyah. Nyambung ya. Nah, ternyata 7 orang itu menyembelihnya itu bukan hari Ahad tapi hari Sabtu. Sudah sepakat. Kesepakatan 7 orang itu nggak bisa diganggu gugat meskipun oleh Al-Qur'an dan di sini. Jadi persoalannya itu Masya Allah. Memang memasyarakat. Bisa dipergunakan oleh kelompok masyarakat untuk menuruti hawa nafsunya. Bisa menyebabkan sebagian masyarakat tertimpa karena fitnah dan musibah, hisab dan ru'yah. Di sana. Ya dimintalah 2 tahun yang lalu kalau enggak kira juga kita beda. Persoalannya juga sama, dimintalah. Kalau memotong hari Ahad, motong udhiyah hari Ahad, hari Sabtu, itu jelas bagi saya tidak sah, itu masih tanggal 9. Tapi kalau Anda memotong hari Ahad itu tanggal 11 masih hari tasyrik. Ya tapi bahasanya tadi ini sudah kesepakatan. Sudah seikokapti, bulat satu kata, satu keputusan. Nah terus pula, ya karek melu napa mboten, nek melu nggih setu, mboten melu, uang tidak kembali. Belar koso ya. Ini tolong saya bukan apa namanya, bukan mempromosikan ru'yah, bukan mempromosikan bahwa tanggal 9 Dzulhijjah itu dilihat di kalender, bukan dilihat di padang Arafah. Memang ada satu fatwa ya, pernah saya terangkan hari Ahad kemarin, ada fatwa dari Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta, panitia tetap
yang diangkat oleh penguasa Saudi untuk membahas masalah-masalah ilmiah di antara dua kurung keagamaan dan memberikan fatwa kepada orang yang meminta fatwa panitia tetap untuk pembahasan masalah ilmiah dan ifta. Mereka membuat fatwa dan fatwa itu diterbitkan dalam sebuah majalah. Akhirnya 1 majalah, 2 majalah, 3 majalah. Sekarang sudah sekitar 17 jilid tebalnya sekian. Jadi saya harus ingatkan dari pemahaman saya. Lajnah Daimah itu ditanya kapan kita Siyam Arafah. Yang ditanya itu orang Saudi, ulama Saudi, bahkan kibaru ulama Saudi, ulama-ulama senior Saudi. Yang menanya juga orang Saudi. Yang ditanya kiai Saudi, yang menanya juga warga negara Saudi. Dari sana saya memahami, saya lepaskan subjektivitas saya, jawaban itu tidak bisa menghindar dari nuansa kesaudian. Kapankah kita melaksanakan Siyam Arafah? Wahai ulama Saudi, kamu siapa? Saya juga warga Saudi. Oh, kalau kamu warga Saudi, saya juga ulama Saudi. Siyam Arafah itu dilaksanakan ketika orang mengadakan wukuf di Arafah, yang Arafah itu bagian dari Saudi. Saya memahami itu. Dan itu bukan kitab, itu majalah. Yang bertanya orang Saudi, yang ditanya ulama Saudi, sehingga nuansa kesaudian itu tidak bisa ditinggalkan. Ya ketika orang wukuf itulah kamu siam. Tetapi kitab-kitab fikih itu berbicara dengan bahasa alami, dengan bukan alami itu bukan alami herbal, bukan ya. Alami itu artinya berbicara dengan bahasa secara alami mendunia. Nah, kalau bahasanya mendunia, ya itu tadi 9 Dzulhijjah, di mana Anda tinggal, di Pekalongan, apa di Wiradesa, apa di Sepodo kabeh ya. Ketika tanggal itu datang, maka besok pagi tanggal itu datang, Anda melaksanakan siam. Jadi sekali lagi bukan tempat, tetapi kalender. La ilaha illallah.